Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Seorang anak perantau asal Minangkabau, yaitu Yusof bin Ishak, bisa menjadi seorang presiden pertama Singapura, sebuah negara super maju, metropolitan, dan kaya raya. Bagaimana kisah dan perjalanan hidup beliau akan kita bahas berikut ini secara detail dan santai. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini, untuk dunsana-dunsana kami dan para penonton setia Anak Mande Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Yang amat berbahagia, Tun Haji Yusof bin Ishak, biasa dipanggil Encik Yusof bin Ishak, adalah presiden Singapura pertama yang merupakan keturunan Minangkabau dari suku Melayu. Kedua orang tua Yusuf dari Indonesia. Ishak sang ayah merupakan pria asal Minangkabau yang merantau ke Malaysia, sedangkan ibunya berasal dari Sumatera Utara. Yusof bin Ishak lahir pada 12 Agustus 1910 di Padang Gajah, Perak, Malaysia. Ia mewarisi darah Minangkabau dari leluhurnya, Datuk Jonathan. Datuk Jonathan bersama keluarga besarnya pindah ke Semenanjung Malaysia pada 1789. Leluhurnya bersumpah kepada Sultan Kedah untuk setia kepada Malaysia. Yusuf bin Ishak merupakan anak sulung dari 9 bersaudara. Masa kecilnya Yusuf bin Ishak dihabiskan dengan menempuh pendidikan di Tanah Melayu. Ia pindah ke Singapura pada 1923 karena mengikuti ayahnya. Yusuf bin Ishak hebat dalam bidang akademis dan memiliki ketertarikan pada bidang hukum. Hanya saja sang ayah tidak memiliki cukup uang untuk Yusuf pergi ke Inggris. Selain itu, ia juga hebat dalam berbagai cabang olahraga seperti hoki, kriket, renang, dan lain-lain. Sekilas karir Yusuf bin Ishak. Karir Yusuf bin Ishak diawali sebagai seorang jurnalis surat kabar Melayu, yaitu Warta Malaya pada 1932. Selama menjadi jurnalis, Yusuf bin Ishak pernah ditunjuk sebagai asisten pengurus dan penanggung jawab suntingan. Kemudian Yusuf bin Ishak masuk ke pemerintahan Singapura. Dia memegang kursi penting di pemerintahan. Yusuf bin Ishak juga pernah menjadi anggota Dewan Film, Dewan Konservasi Alam atau Dewan Perlindungan Lingkungan dari Komite Penyelenggara Malaya. Yusuf bin Ishak diangkat menjadi Yang di-Pertuan atau Kepala Negara Singapura pada 3 Desember 1959 karena kehebatan politiknya. Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara berdaulat pada 9 Agustus 1965. Itulah mengapa Yusuf bin Ishak dapat menjadi kepala negara Singapura. Sejarah berdirinya negara Singapura. Pada zaman dahulu kala, Singapura dikenal sebagai Sea Town atau kota laut. Meskipun catatan sejarah awal Singapura masih belum dapat dipastikan keabsahannya. Sebuah catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutnya sebagai Pulu Chung atau pulau di ujung semenanjung. Kemudian kota ini disebut sebagai Temasek atau kota laut ketika permukiman pertama didirikan pada 1298 sampai 1299 sesudah Masehi. Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini petanda yang bagus, beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya Kota Singa atau Singapura, yang diambil dari bahasa Sanskerta, Sima, singa, dan pura, kota.
Lokasi strategis kota ini menjadikannya pusat perdagangan yang ideal. Singapura modern didirikan pada abad ke-19 berkat politik, perdagangan, dan seorang pria yang dikenal sebagai Sir Thomas Stamford Raffles. Selama masa ini, kerajaan Inggris sedang mengincar pelabuhan singgah di kawasan ini untuk dijadikan pangkalan armada niaganya. Dan demi mencegah setiap kemajuan yang dibuat Belanda, Singapura yang saat itu sudah menjadi pos perdagangan baru di sepanjang Selat Melaka tampak sesuai. Raffles yang saat itu menjabat Letnan Gubernur Bensolen, sekarang Bengkulu di Sumatera, mendarat di Singapura pada 29 Januari 1819. Menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini, ia pun membantu untuk melakukan perundingan dengan penguasa setempat dan menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Tak lama, kota ini pun berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang, menarik imigran dari Tiongkok, India, Kepulauan Malaysia, dan lainnya. Pada tahun 1822, Raffles mencanangkan Raffles Stone Plan, yang juga dikenal sebagai Jackson Plan, untuk mengatasi masalah ketidakteraturan yang makin parah di koloni. Daerah permukiman etnis dipisahkan menjadi 4 wilayah. Europaton dihuni oleh pedagang Eropa, Eurasia, dan orang-orang Asia yang kaya-kaya. Sedangkan etnis Tionghoa diletakkan di Chinatown dan di sisi tenggara Singapore River. Etnis India bermukim di kampung Chulia di utara Chinatown, dan kampung Gelam menampung warga Muslim, etnis Melayu, dan Arab yang berimigrasi ke Singapura. Singapura terus berkembang sebagai pos perdagangan dengan berdirinya beberapa bank utama, asosiasi komersial, dan Chamber of Commerce. Pada tahun 1924, sebuah jalur lintasan yang menghubungkan bagian utara Singapura dengan Johor Bahru dibuka. Kemakmuran Singapura mengalami pukulan besar selama Perang Dunia Kedua, ketika pulau ini diserang oleh Jepang pada 8 Desember 1941. Penjajah tiba dari utara, mengacaukan para komandan militer Inggris yang mengira serangan laut akan dilancarkan dari sisi selatan. Meskipun menang jumlah, pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada tahun baru Imlek 15 Februari 1942. Ini merupakan tindakan menyerah terbesar dari pasukan Inggris dalam catatan sejarah. Pulau ini yang dulu dielu-elukan sebagai benteng yang tak tertembus, diganti namanya menjadi Shonanto, atau cahaya dari Pulau Selatan. Ketika Jepang menyerah pada 1945, pulau ini diserahkan kepada pemerintah militer Inggris yang tetap berkuasa hingga negeri-negeri selat yang terdiri atas Penang, Melaka, dan Singapura dibubarkan. Pada April 1946, Singapura menjadi negara koloni kerajaan Inggris. Jalan menuju kemerdekaan Singapura. Pada tahun 1959, bertumbuhnya jiwa nasionalisme mengarah pada pemerintahan mandiri dan pemilihan umum pertama yang diadakan di Singapura. People Action Party memenangkan sebagian besar dari 43 kursi dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Pada tahun 1963, Malaysia dibentuk, terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Kalimantan Utara, sekarang Sabah. Gerakan itu dimaksud untuk mendorong hubungan yang lebih dekat. Namun penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal, dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada 9 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia dan menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Saat ini banyak irisan dari multi budaya, penjajahan, dan peperangan masa lalu di Singapura terabadikan di dalam dan di luar kota ini. Anda dapat mengunjungi monumen, museum, dan tugu peringatan, atau kembali ke masa silam dengan menyusuri Heritage Trail. Sekilas fakta menarik tentang sang presiden. Yusof mempunyai seorang istri bernama Puan Nur Aisyah dan 3 orang anak, Orchid Kamariah, Imran, dan Zuriana.
Puan Nur Aisyah melanjutkan warisan suaminya dalam pelayanan publik dan menjadi orang Asia pertama yang menjadi Presiden Asosiasi Pemandu Wanita Singapura. Dia dan anak-anaknya yang kini sudah dewasa diwawancarai untuk film dokumenter channel New Asia Doctor of Singapore yang diputar pada bulan Agustus 2015 sebagai bagian dari perayaan SG50 dan memperingati pasangan Yusof Ishak dan David Marshall, dua pimpinan pionir Singapura. Yusof mengikuti beberapa cabang olahraga di masa mudanya. Ia memenangkan Piala AW Bonpar untuk tinju pada tahun 1932 dan menjadi juara kelas ringan nasional angkat besi pada tahun 1933. Salah satu hobi Yusof adalah fotografi dan koleksi fotonya disumbangkan ke Arsip Nasional Singapura oleh jandanya, Nur Aisyah. Ia juga membudidayakan anggrek dan mengubah lapangan tenis di kediamannya di halaman istana. Sri Melati menjadi taman anggrek. Ia menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1963. Sebagai penghargaan dari pemerintah Singapura, sebuah patung lilin dibuat dengan bentuk wajah beliau dan dipamerkan di pameran nasional dan disimpan di Museum Kemerdekaan. Dan yang terakhir, wajah beliau juga dipasang di mata uang negara Singapura dengan berbagai nominal pecahan dalam bentuk uang kertas. Oke, sekian saja informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.